ya, untuk karena ada suhunannya dan lempeng ke sana. Itu ada pintu ke dapur. Singgah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur, semua para penonton. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Semoga semua para donatur, semua para penonton yang sedang bekerja, yang sedang usaha, yang sedang berbisnis diberi hasil yang berlipat ganda dan diberi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju rumahnya Neng Nining. Setelah kemarin kami membongkar rumahnya Neng Nining, hari ini rencananya saya akan memusyawarahkan yang pertama orang yang akan bekerja membangun rumahnya Neng Nining, yang kedua mengenai upah atau gaji, yang ketiga mengenai model dan bentuk bangunan. Maka dari itu untuk video perjalanannya saya akan potong dikarenakan mungkin untuk video kali ini durasinya akan panjang. Dan pagi ini saya membawa beberapa bahan-bahan bangunan ya, yang ada gergaji, ada terpal dan ada bentet untuk ikatan ketika nyambung kayu. Maka dari itu ikuti terus videonya sampai selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, sekarang saya sudah sampai dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk bapak ini. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Pak Dadang. Pak Dadang ini dari kampung sebelah ya Pak, dari kampung Pasiletik. Nah ini Abah ya, yang biasa dari awal berjuang diskusi sampai saat ini masih saudaranya emak. Kemudian ini Abah siapa namanya Pak? Abah Jejen ya. Kemudian ini adalah salah satu anaknya emak ya. Siapa namanya? Jajang. Jajang, suaminya si Teteh yang ngurusi emak dan Neng Nita selama ini ya. Yang rumahnya ya di sini hanya dua rumah, yaitu rumah si Aa sama rumah emak. Pak, saya ini mau nanya nih ke Abah, ke Bapak. Yang pertama, kalau untuk upah umum di sini berapa Pak? Nuntut biasa banyak, tapi bahasa sudah banyak. Ya mangga. Nuntut biasa, upah umum. Upah umum jadi sekitar 15 Pak. Ya, 15 umum. Tapi umumnya di kampung. Gitu. Itu dikasih makan? Biasa dikasih makan. 15 rokok, itu kopi gitu banyak. Tapi tergantung orangnya Pak, seperti di kampung mah gitu. Tergantung jalmina gitu. Aya wae anu masih anti 14, 14 gitu. Berarti gitu, Pak untuk di kampung ini memang kalau untuk bangun rumah itu harus biayanya harus mahal ya Pak? Oh pasti Pak, biaya rumah mah karena margi jarakna double mungkinnya double biayanya. Angkut Pak. Kita jangkau ku non kendaraan roda 4 lah gitu nah telah di jalan raya teh dikunyal deui ongkosna teh enten kira minimalnya gaduh 2 lipat lah gitu. 2 lipat sayang daya angkut gitu. Jadi untuk 2 lipat itu kalau umpamanya kita punya modal 20 ya harus 40 itu kalau mau bangun rumah di kampung ini. Ya semoga Pak dengan adanya tayangan ini ke depannya untuk kampung ini lebih diperhatikan, apalagi dengan kondisi jalan. Amin, ya. Amin. Kasihan warga untuk anak-anak menimba ilmu, kemudian warga juga ya seperti ini perjuangan yang sangat berat ketika mau membangun rumah. Nah gini Pak, untuk Abah saya rasa kemarin kan Bah sudah diskusi ya, sama Abah sudah musyawarah. Ini untuk Pak Dadang ya. Jadi Pak Dadang, saya ini mempercayakan kepada Bapak untuk pimpinan proyek pembangunan rumahnya Neng Nining. Cuman dalam hal upah, ini kan untuk bantuan, saya minta untuk upahnya ya dikurangi.
di sini untuk tukang saya hanya bisa bayar 110. Itu enggak kopi, enggak rokok, teu cai herang-herang acan. Kumaha ta, Pak? Ai kalau bapaknya istilahnya nyati langkung lah dah bapak oge istilahnya situasinya komode ieu sapertos. Terus tapi punten sanes ngarendahkeun katanya. Nuhun. Ya terus bantoseun urang lah sadayana perkawis upah. Kayaknya di pasien gua apa hanya hatur nuhun segitu oke istilahnya teu ngetang-ngetang misalnya bangunan pribadi atau itu ya bapak mah gitu nyasa nya etang-etang ngabantos we bapak oke gitu. Alhamdulillah. Tiasa tawis menawis masuk pertawis ieu mah ada bapak oke istilahnya nya abdi gitu nya istilahnya ninggal ka situasi anu bade dibangun istilah gitu. Ngabantos gitu. Ya hatur nuhun atupanya sepakat dengan harga 110.000 itu ya saya tidak akan kasih rokok, kopi, nyat intina teu cai herang-herang acan gitu banyak. Upami sepakat panginten ku abdi ditunjuk Bapak sareng Abah sebagai kepala pimpinan daripada pembangunan rumahnya Neng. Jadi untuk waktu ini Pak, saya mohon usahakan secepat mungkin karena melihat daripada satu kondisi keuangan yang ada di rekening saya, yang kedua melihat tempat tinggalnya emak sama Neng Nining ya di sana. Kasihan kalau malam itu keanginan, apalagi kalau hujan ya. Nanti kita akan lihat sama-sama untuk tinggal tempat sementaranya emak sama Neng Nining. Untuk Abah saya rasa kemarin sudah musyawarah ya Bah. Alhamdulillah, terima kasih banyak dengan perjuangan Abah yang telah membantu saya dari awal sampai hari ini. Untuk tukang, kebetulan Abah ini juga tukang sama Abah Jejen, Pak Dadang tukang. Untuk keneknya, nah saya akan memberatkan kepada salah satu anaknya emak yang paling gede ya, suami si Teteh. Untuk AA nih ya, saya kan sering kesini kemarin. Setiap saya kesini, si Teteh bilangnya katanya si A-nya lagi kerja di proyek itu. Bagian apa kerja di proyek itu? Kerja di proyek bagian laden. Oh, upahnya berapa biasa sehari A? Kalau di Bandung upahnya tuh 100 sehari. 100. Nah, ini mah mohon maaf ya A. Satu sebagai bentuk informasi kepada para donatur ya. Mohon maaf Pak sebelumnya untuk saya lihat nih di sini kan kalau masyarakat di perkampungan biasa punya ladang atau punya sawah. Untuk pribadi sama emak ada nggak? Apanya? Seperti sawah. Oh enggak ada. Oh jadi total mata pencahariannya itu mengandalkan daripada upah proyek itu. Iya. Dan kan ini tulang punggungnya Pak. Jadi punggungnya ya memang berat sih. Sedangkan selama ini saya tekan si A ini supaya tinggal di sini. Intinya tidak berangkat bekerja ke proyek. Ya saya kira tentu semuanya sangat memahami kalau seandainya si A nggak bekerja, ya bagaimana dengan anak istrinya, ya makanya dalam hal ini ini kan tidak akan lama ya untuk pembangunan rumah emak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya minta untuk AA bisa nggak tinggal di sini bekerja sebagai kenek ya, tapi saya tidak akan upah AA. Iya. Insya Allah saya akan merhatikan daripada kebutuhan keluarga AA ya, dari mulai mungkin nanti istrinya makan ya, beras kan harus ada, kemudian mungkin jajan anaknya ya. Iya. Bagaimana nih A? Ya gak apa-apa, kan ini juga buat ibu sendiri Pak Ya. jadi seolah-olah ngebantu dikit-dikit. Terima kasih banyak untuk kepada donatur, semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih-lebih dari yang dikasihkan ke keluarga saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya Pak, mengenai upah ya sudah sepakat ya Pak, dan ini saya akan kasih untuk ukurannya. Nah jadi yang nanti akan dibangun untuk rumahnya Neng Nining ini lebarnya 4 ke 4,5 meter, untuk panjangnya 6,5.
ya, dengan 2 kamar, ruangan tamu, dapur plus toilet. Kemudian di bagian sini ada jendela, ya kalau dihitung jendelanya ini 8. Kamar 1, kamar yang di depan jendelanya 2, yang di tengah 1, kemudian yang di ruangan tengah ini jendelanya 4. Ya, tapi nanti melihat daripada uangnya, kalau seandainya uangnya ya tidak memungkinkan untuk membuat jendela 8, ya kita kurangi 7 ya. Ini sebagai bentuk gambaran. Kalau jendela kan nanti bisa dihitung-hitung lagi Pak ya. Nah seperti ini Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi di bagian depan ini ada kamar maju, ini boleh dikasih 40, boleh dikasih 50 juga boleh ya. Kemudian kamar yang ini isinya 2,5 meter buat perawan Pak ya, yang nanti mungkin istilahnya kalau perawan kan kalau punya istilahnya lemari ada aksesoris lah. Yang di belakang ini kamarnya ini 2 meter ya. Untuk dapur ini dari sini ke sini ini 2 meter. Untuk toilet nanti disesuaikan aja supaya tidak terlalu memakan tempat kepada dapur ya. Untuk ruangan tengah ini rencananya sih double GRC, jadi luar dalam ditutup GRC. Pintu dari ujung dari ujung tengah ini dari depan pintu utama ini lurus sejajar ke pintu dapur, supaya nanti ya mungkin barangkali ada milik rezekinya si Neng mempunyai TV atau lemari, ketika nonton TV di sini orang tidak mengganggu untuk lewat lalu lalang. Ke kamar juga langsung blos, ke dapur juga langsung blos. Artinya tidak mengganggu orang yang sedang duduk di ruangan tengah ini. Makanya pintu dari depan sampai ke sini ini lurus ya. Kemudian pintu yang di dapur 1. Jadi yang dikasih daun pintu hanya 2. Pintu di dapur di luar untuk keluar, terus pintu dari depan. Yang lainnya ini pakai gordeng. Yang ini ya biarkan aja seperti ini. Labas kusen. Jadi mungkin nanti ya dikasih gordeng. Melihat daripada nanti kalau seandainya dikasih gordeng tidak pengap ya kita kasih, kalau umpamanya pengap ya dibiarkan seperti ini aja. Untuk di bagian sini ini ada glass box sama loster. Ya glass box untuk penerangan, losternya untuk angin-angin, untuk hawa biar ada keluar masuk. Tapi cara pemasangannya antara sudut sama sudut. Jadi jangan di sini. Supaya nanti angin yang dari sini masuk ini untuk ngebuang. Ya, jadi 2 jajar. Jajar paling bawah, barisan paling bawah itu glass box, barisan di atas itu loster. Angin-angin. Seperti itu untuk bangunan di bagian dalamnya. Bisa dipahami Pak? Paham alhamdulillah. Ya, nah ini untuk bentuk daripada depan bangunannya. Jadi ini gambar kemarin dikirim oleh salah satu donatur ya, dan kenapa saya milih ini karena mohon maaf untuk sahabat-sahabat saya yang sudah mengirimkan model rumah Neng Nining ini. Seandainya ya model yang lain tidak saya pilih, dikarenakan saya pilih model ini karena ada suhunannya, dan saya dari awal sudah membeli wuwung asbes. Nah kalau memakai model yang kemarin juga dikirim yang nggak ada ujungnya ini, nggak ada suhunannya, ya mungkin kebuang untuk wuwung asbes. Sayang ya, jauh-jauh kita harus sudah beli, kemudian perjuangan membawa barang materialnya ke sini juga sangat berat, jauh. Jadi tetap saya manfaatkan semuanya barang-barang material di sini, ya saya pilih model ini ya. Kira-kira seperti ini modelnya. Jadi di depannya ada kaca 2, kemudian ini di jendela. Untuk ini nanti mungkin mepet seperti ini karena ini ukurannya kan lebar ke sana. Jadi dari pintu ini ke dapur lurus ya, lurus. Jadi seperti ini, suhunannya 2, ada anaknya, kemudian ada tiangnya. Kenapa saya pakai tiang dan ada balainya ke depan? Dikarenakan melihat daripada kondisi emak itu kan harus banyak berjemur sebetulnya. Jadi pagi-pagi harus jalan kaki, kalau umpamanya mentari itu hangat ya harus dipoyankan ya. Itu salah satu teknik terapi pengobatan
istilahnya yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit seperti emak ya. Jadi harus rutin. Makanya di sini balainya nanti ada agak lebar ke depan ya. Ya ini Pak gambarnya. Ya bisa dipahami Pak. Nah kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjut untuk mapping area. Baik, sekarang kita ukur untuk lokasinya. Nah ini lokasinya sudah dipasang pembatas. Coba tarik benang ya. Nah ke sana itu berapa meter Pak? 6,5. 6,5. Berarti sampai sana 6,5. Nah di sini untuk depannya ya saya rasa cukup lumayan luas. Nah ya. Terus 4,5-nya sampai mana coba? Coba tarik. Nah sampai mana 4,5-nya? Oke. Ya jadi 4,5-nya sampai di sini ya. Ke sini masih cukup lumayan luas. Bisa membuat untuk nanti mungkin kalau ada milik rezekinya, ini bisa digunakan untuk dapur ataupun tungku ya, tempat memasak. Oke. Sampai yang ujung ini 4,5-nya? Apa sampai yang ini? Enggak, 6,5. Sampai sini, Pak. Yang ada benangnya. Ya berarti kesananya itu masih ada lahan lagi. Kalau seandainya kita menggali untuk sepiteng bisa di sini. Ya, karena kesana itu masih sangat bisa untuk membuat sepiteng. Belum lagi dari sana airnya itu dekat. Jadi nanti toren bisa ditaruh di sini. Ya. Nah, pancu pakai pancu aja, pakai cuak. Coba nanti kira-kira kamarnya yang enak sebelah mana? Bagian tengah. Bagian tengah yang mana? Apa yang ini? Dapur bagian sana. Iya, sejalur ini, seketan ini. Kamar. Oh iya. Kamar. Nah, untuk tengah rumah sebelah sini, Pak. Tengah rumah sebelah sini. Berarti nanti untuk toilet di sana ya? Ya, toilet di sana. Oh iya. Sana. Ya betul itu pas Pak. Nah nanti toilet di sini. Ya. Ya pas toilet di sini. Nanti untuk pintu keluar dari dapur bisa di sini. Ya pas bener. Nah. Ya. Ya. Jadi perumpamaan ini adalah pintu Pak ya. Pintu dari dapur ini di sini ya. Pintu dari dapur di sini, kemudian toiletnya di sana. Jadi nanti juga si teteh kalau ke dapur lewat jalan ini bisa. Ya. Untuk kamar bisa di sini. Oke. Sebentar. Di bagian sini untuk gongsol ke depan Pak, ini sudah termasuk gongsol atau badan? Benang yang ini? Badan. Nanti titik gongsol itu di mana Pak? Ya, coba kasih tanda A. Kira-kira di mana? Saya ingin lihat daripada jarak dari sini supaya tidak terlalu sempit gitu, Bah. Ya, ada untuk lalu lalang.
Nah, cukup lumayan luas. Ini nanti untuk kamar ya. Ini kamar, kemudian bagian sini toilet. Nanti dari ujung benang ini pintu lurus sampai ke sana pintunya, supaya tidak menghalangi orang yang sedang duduk di ruangan tamu dan tidak mengganggu. Jika seandainya nanti Neng Nining mempunyai TV, itu tidak mengganggu ketika nonton TV ya. TV-nya bisa disimpan di sini. Baik, sekarang kita akan lihat untuk titik daripada ujung kanopinya atau anak suhunannya di mana, karena ini baru badan. Saya rasa dikasih 6,5 ke 4,5. Bangunannya cukup lumayan luas. Ruangan tengahnya juga luas. Tapi nanti untuk ruangan tengah ini kalau seandainya memungkinkan ya kita akan double GRC. Kalau seandainya tidak memungkinkan ya kita akan pasang GRC di bagian luarnya aja. Tapi kemarin saya belanja, saya rasa mungkin cukup kalau untuk GRC untuk double di bagian ruangan tengah. Nah, itu untuk kamar. Jadi nanti pintu tepat di sini pintu itu. Ya, pintu kamar dari ujung sana ke sini, ini lurus pintu dari dapur sampai ke rumah ke sini. Jadi nanti kalau jalan dari sini lurus lempeng ke sana, itu ada pintu ke dapur. Nah, itu kamar. Cukup lumayan luas, saya rasa cukup untuk keluarganya emak. Ya, itu sekatan kamar mandi, itu bisa disesuaikan aja Pak. Bisa disesuaikan istilahnya supaya agak lebar dapurnya, agak memanjang. Ya. Ya, nanti untuk pemasangan klosetnya usahakan jangan membelakangi kiblat Pak. Ya. Jangan membelakangi kiblat. Ya, itu untuk toilet. Nah, di sana titiknya. Oke, untuk di bagian dalam saya rasa sudah komplit, sudah cukup jelas. Jadi nanti untuk glass box sama erang-erang di sini deket yang di sana itu ya, di sebelah sini satu ya, di sana ya, betul seperti itu Pak ya. Supaya ada udara masuk dan nanti ada udara yang keluar. Oke. Nah, itu kamar maju ya? Ya, kamar maju. Kamar maju. Ya. Itu boleh dikasih 40, boleh dikasih 50 juga boleh. Nah, itu kamar maju. Biar mirip. Nah, ya kelihatan sekarang.
Jadi ini adalah kamar maju. Nanti Pak Dadang yang akan menyesuaikan apakah ini nanti dikasih 50, 40 juga gak masalah. Kalau untuk yang kamar maju ini yang terpenting jangan melebihi di angka 50. Ya, kalau lebih dari angka 50 yang kemungkinan nonjolnya akan kurang enak dipandang. Ya, seperti ini. Jadi yang ini kamar maju untuk kamar. Tetap yang ini nanti dipasang papan ya, dipasang papan. Nah, nanti titik anunya di mana, Pak? Buat Ya, gongsolnya. Ya, coba pakai itu, pakai pancuh. Saya ingin lihat luas lahan sisa ya. Setelah bangunan ini ada gongsolnya atau anak suhunan. Nah, ya itu boleh dikasih 2 asbes aja, Pak. Ya, jangan banyak-banyak. berarti kalau tiangnya di dalam gitu Pak. Ya, di dalam ini di satu. Berarti di sini nih. Ya, di sana ya. Ya, disitulah ya. Kalau terlalu depan, terlalu panjang itu akan kelihatan kurang enak dipandang karena ini bangunannya ke sana manjang. Ya, jadi akan kelihatan panjang banget gitu. Gimana? Nah, di sini nih, Pak. Oh iya, di situ ya. 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 Nah, nanti ini adalah tiang ya. Ini adalah tiang untuk anak suhunan atau kanopinya. Jadi untuk bangunan ini suhunannya 2 ya, suhunan badan 1, kemudian suhunan ini anaknya 1. Nah, yang ini. Nah, kalau nanti emak mau ya, kira-kira seperti ini untuk gambaran daripada bangkunya balik ya. Saya rasa sih cukup lumayan lebar untuk emak berjemur mengobati kakinya yang sedang sakit ya. Bisa berjemur di sini. Nanti untuk pintunya ini mepet ke tiang yang ini ya, pintunya. Pintu dari arah sini ini lurus ke sana ke dapur ya. Ya, seperti ini untuk lokasi dan bentuk bangunannya. Alhamdulillah cukup lumayan luas. Nanti jadi si teteh nanti mau ke sini juga ke dapur, misalkan ke toilet. Nah, bisa lewat sini ke sana. Jadi ada akses dari si teteh. Kalau belum mempunyai toilet ya bisa di sini karena ada pintu dari dapur. Jadi 1 toilet itu bisa digunakan oleh 2 keluarga. Ya, fungsinya seperti itu. Pak Dadang, Abah, ini saya kasih DP ya sebagai bentuk tanggung jawab atas kerjaannya. Semoga kerjaannya tidak terlalu lambat karena kasihan untuk emak dan melihat daripada uang sisa yang ada di rekening saya. Ini saya kasih 800.000 dulu. Ya, untuk Abah, kemudian untuk Abah juga sama ya, kasih 800.000 ya. Ya, ini saya pasrahkan semuanya ke Abah, ke Pak Jejen untuk bangunannya supaya bisa segera selesai. Mudah-mudahan insya Allah saya usahakan ya agar secepat mungkin. Ya.
secara pengerjaannya gitu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah tadi kita musyawarah sama Pak Dadang sama Abah terkait daripada upah pembangunan rumahnya Neng. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada warga di sini yang ikut membantu untuk membangun rumahnya Neng. Alhamdulillah, saya di sini menggunakan 2 tukang, yaitu Abah sama Pak Dadang. Untuk keneknya saya akan melibatkan anaknya emak. Dan kenapa saya menggunakan 2 tukang? Dikarenakan dari awal yang berjuang sama saya Abah, ya. Dan saya memberikan ruang kepada mungkin ada dari saudaranya emak atau dari warga di sini yang ingin ikut membantu untuk pembangunan rumahnya emak, itu ada tukangnya 2, tinggal nanti ladennya, ya seperti itu. Dan ini juga saya penting sampaikan mengenai dari awal saya berjuang untuk pembangunan rumahnya Neng, bukan hanya mengajak, tapi saya melibatkan bahkan setiap video yang saya buat di sini ya hasilnya saya limpahkan untuk pembangunan rumahnya Neng. Dan ini sebagai bukti ya bahwa hasil per video itu saya limpahkan kepada pembangunan Neng, cuman karena videonya tidak viral, jadi sehingga uang yang dihasilkan ya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah itu saya gunakan untuk biaya konsumsi dari mulai rokok, kemudian kopi, ada beras, dan terus terang selama perjuangan membawa bahan-bahan material masuk ke sini pun kami berjuang dari hari Minggu sampai Jumat. Nah itu memerlukan tenaga, kemudian waktu yang cukup lumayan lambat karena saking jauhnya. Uang yang dihasilkan dari video itu saya pergunakan, saya belikan untuk konsumsi ya. Sebagai bukti ini saya akan kasih tahu berapa yang dihasilkan dari per video. Saya akan menghitung dari jumlah yang paling besar dulu ya, view-nya. Saya hitung sebentar supaya sahabatku mengetahui dan supaya lebih jelas ya. Sebentar. Nah ini yang judulnya memilukan ya, tontonannya 22.000 sebentar, dan uang yang dihasilkan, nah yang ini bisa dilihat ya, judulnya memilukan, ini uang yang dihasilkan. Nah kelihatan nggak ya, dari per 1 video itu yang tontonannya 22.000 ya, kurang lebih yang dihasilkan $7. Alhamdulillah untuk $7 kalau dirupiahkan ya, kalau RPM-nya 15.000 ya sekitaran 100 lebih lah, 105 ribuan ya. 7 dikali 15.000 ya 105.000 ya hasilnya. Nah untuk uang itu saya pergunakan untuk konsumsi, dan memang di belakang layar kondisi daripada emak ini ya sangat memprihatinkan. Yang membiayai menafkahi emak itu adalah anaknya yang paling besar, yaitu Kang Dadan. Kang Dadan itu beliau bekerja sebagai tukang kuli bangunan dengan kondisi fisik yang sudah tidak normal karena tangannya itu sudah patah, mengalami kecelakaan jatuh, kemudian bekas tabrakan sampai kakinya sudah dipen, sehingga untuk upah kuli bangunan pun Kang Dadang yang tidak upahnya tidak normal seperti orang-orang yang lainnya. Nah itulah yang membiayai emak selama ini. Sedangkan Kang Dadan dari kemarin saya tekan anak-anaknya emak untuk tetap tinggal di sini dan membantu untuk membawa bahan-bahan material. Itu kurang lebih hampir 1 minggu lebih ya beliau tinggal di sini. Dan ya kita ngerti kalau seandainya beliau enggak bekerja bagaimana dengan makannya. Nah itu saya perhatikan juga. Kemudian uang yang dihasilkan dari video itu ya untuk konsumsi. Terima kasih banyak kepada warga di sini juga. Kemarin pas pembongkaran itu ya untuk beras, alhamdulillah ada
beberapa warga dari Pak Ustadz yang ikut menyumbangkan. Bahkan tadi saya dengar dari emak banyak juga warga yang memberikan kopi, kemudian makanan seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua warga di sini yang ikut berpartisipasi dalam misi untuk membangun rumahnya Neng Nining ini. Terima kasih banyak. Saya kira untuk jumlah keluar masuknya uang nanti saya akan catatkan di deskripsi, tapi setiap video ketika saya di sini itu dataannya belum lengkap karena kayak seperti kemarin ya, video sudah rilis terus dataannya sudah dicatat di deskripsi dan di kolom komentar, tiba-tiba ada uang yang masuk ya. Jadi seperti itu, tidak 100% akurat karena mungkin ya seperti kejadian kemarin, video sudah rilis, sudah datanya sudah di list di kolom komentar, baru ada uang yang masuk. Untuk lengkapnya insya Allah nanti saya akan buat live streaming dan buat video offline mengenai laporan keuangan dari mulai jumlah keluar masuknya uang dari awal pembelanjaan sampai dengan selesai. Kemudian nanti juga ada untuk nota-nota bukti pembelian dari material ya, supaya lebih transparan. Mengenai uang yang masuk sampai hari ini, saya kira untuk upah para pekerja ya saya usahakan upahnya itu di bawah 10 juta ke bawah. Saya upayakan seperti itu. Kalau seandainya ya waktunya tidak ngundur ya mungkin bisa. Tapi ya mudah-mudahan waktunya bisa dibangun secepat mungkin. Karena melihat daripada keuangannya jangan sampai ngundur, karena kalau ngundur tentu akan ada tambahan biaya ya, karena untuk upah Abah sama Kang Dadang ini kan harian gitu. Kemudian untuk emak juga kesian kalau lama-lama itu dengan kondisi tempat tinggal sementaranya ya, waduh repot pokoknya. Saya kira untuk video hari ini saya akan akhiri di sini. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga semua para penonton, semua para donatur dan semua orang yang ikut terlibat dalam misi kemanusiaan ini baik langsung maupun tidak langsung, semoga yang sedang bekerja, yang sedang usaha, yang sedang berbisnis diberi hasil yang berlipat ganda dan diberi keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk videonya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.